Saudara-saudari, salam damai dalam kasih Kristus. Hari ini, Sabtu 6 Februari 2021, kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Agustinus Budi Susilo. Marilah kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Kau curahkan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kembali hari yang baru ini. Kami mohon, tuntunlah perjalanan hidup kami yang kami jalani hari ini di dalam terang Roh Kudus-Mu. Bimbinglah kami pula untuk selalu meneladani para kudus-Mu, terutama Bunda Maria sebagai teladan utama dalam kesetiaan dan keprihatinannya terhadap sesama, serta para martir-Mu khususnya yang kami peringati hari ini, Santo Paulus Miki dan kawan-kawan yang dengan gigih mempertahankan imannya kepadamu. Kami mempersembahkan pula doa kami untuk para imam yang telah Kau pilih untuk melayani meja altar-Mu. Semoga mereka semua selalu Kau lindungi, dan semoga mereka dengan tulus dan hati yang penuh kasih mempersembahkan pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya dan mewartakannya dalam setiap karya kami, baik dalam keluarga, di pekerjaan, maupun di tengah masyarakat di mana kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kembali kita disegarkan dengan sabda Tuhan. Di dalam setiap tugas yang kita lakukan yang diberikan oleh atasan kita atau orang yang mensupervisi pekerjaan kita, maka setelah pekerjaan tersebut selesai kita lakukan, maka kita akan membuat laporan kepada atasan atau yang menugaskan kita. Kita akan melaporkan dengan detail apa yang sudah kita lakukan dan kita hadapi. Apakah itu hasil yang baik maupun bila ada kendalanya, serta solusi yang telah dilakukan. Dengan tujuan agar pimpinan yang telah menugaskan pekerjaan tersebut mengetahui bahwa penugasan yang telah diberikan dapat terlaksana dan tahu pula kendala-kendala yang dihadapi oleh setiap orang yang ditugaskan.
Tentunya ini dapat berlaku di semua bidang. Selanjutnya, atas segala usaha dan karya yang telah dilakukan, maka selanjutnya atasan pada saatnya akan memberikan penghargaan dan pengakuan kepada mereka yang telah diberikan tugas tersebut. Dalam Injil pada hari ini kita mendengar setelah para rasul melaksanakan tugasnya, mereka kembali berkumpul dengan Tuhan Yesus serta melaporkan segala sesuatu yang telah mereka lakukan dan ajarkan. Setelah mendengarkan semua yang telah dilakukan oleh para murid, Tuhan Yesus selanjutnya dengan penuh kasih mengajak mereka untuk segera beristirahat dan mencari tempat yang sunyi dengan naik perahu. Momen ajakan Tuhan Yesus kepada para rasul ini juga tetap relevan pada kondisi kita saat ini, yaitu untuk menarik diri, menyepi, dan berdoa, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, setelah kita melaksanakan tugas-tugas kita. Dengan masuk ke ruang hening dalam batin, seraya mempersembahkan syukur atas segala rahmat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dalam sabda selanjutnya kita mendengarkan ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita pernah mengalami situasi dan kondisi di mana setelah kita bekerja dan seharusnya beristirahat, ada yang mencari kita dan meminta bantuan kepada kita. Apapun latar belakang kita, apakah sebagai kepala keluarga, ketua lingkungan, pelayan di masyarakat, dan lain-lain. Apakah hati kita juga tergerak dengan belas kasih untuk membantu sesama, serta memberikan penghiburan dan berbagi apapun kondisi kita pada saatnya mereka memerlukan, seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersembahkan seluruh syukur kita atas sabda Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu yang sungguh besar, serta penyertaan-Mu dalam ibadat kami ini. Semoga ajaran yang telah kami dengarkan melalui sabda suci-Mu untuk selalu berbuat kasih dengan sesama, kami lakukan dan tanamkan dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Kami persembahkan doa kami pula untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit di masa pandemi ini. Semoga Tuhan Yesus menjamah mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan untuk kesembuhannya. Demikian pula semua perawat dan para medis serta para dokter beserta keluarganya selalu diberikan kesehatan dan dilindungi Allah yang penuh kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.